Halo semua, kembali lagi di YouTube channel aku. Kali ini aku akan nge-share tentang pengalaman-pengalaman aku waktu mengajar selama 6-7 tahun, hampir 7 tahun ini. Di sini aku ngajar di salah satu sekolah, jadi sekolah SMK. Jadi aku akan nge-share pengalaman-pengalaman aku waktu ngajar murid-murid SMK, dimana mayoritas muridnya itu rata-rata cowok. Jadi kebetulan aku ngajar salah satu mata pelajaran atau bidang studi TKJ dan juga multimedia. TKJ itu teknik komputer jaringan, yang mungkin mayoritas rata-rata siswanya itu kebanyakan cowok. Nah, di sini aku mau nge-share tentang pengalaman susah senengnya ya. Jadi bukan sedih, susah. Yang pertama itu untuk susahnya dulu. Yang pertama itu di sini aku sering teriak-teriak. Jadi ngajar anak cowok-cowok itu butuh tenaga yang besar. Jadi setiap kali habis ngajar itu biasanya kalau kan ngeluarin banyak tenaga ya. Jadi mesti habis ngajar gitu langsung makan. Bisa sampai sehari itu sarapannya 2 kali, soalnya ngajarnya itu karena ngajar guru produktif, aku ngajar produktif itu sekali ngajar itu di blok ya 5 jam sampai 6 jam, 7 jam, 8 jam itu biasa, sudah biasa. Jadi waktu ngajar itu mesti yang pertama tadi teriak-teriak. Karena apa? Suara mayoritas cowok-cowok itu banyak banget dan butuh tenaga yang besar. Jadi habis teriak-teriak, selesai istirahat itu mesti makan. Jadi makan, terus habis itu misalnya ya, ini poin yang ketiga atau poin yang keberapa tadi ya, ketiga itu ngajarnya, misalnya aku ngajar 5 jam ya, ngajar 5 jam tapi 2 jam pelajaran ini dihabiskan untuk memberi peringatan atau kayak mengkondisikan kelas biar kelas itu enak gitu, dikondisikan aja kelasnya. Jadi 5 jam ngajarnya cuma 3 jam, jadi 2 jam ini untuk mengkondisikan kelas, dimana kamu harus staminanya harus ekstra. Jadi harus bisa ngatur anak-anak gimana caranya mereka, siswa-siswa itu waktu kita masuk mereka sudah kondisi siap, jadi siap menerima pelajaran. Apalagi kalau misalnya ngajarnya di jam terakhir itu pasti siswanya sudah capek. Kita juga nggak bisa memungkiri kalau misalnya jam-jam terakhir itu mesti banyak siswa yang ngantuk. Oke, untuk siswa-siswa yang ngantuk itu ada hukuman-hukuman tersendiri. Jadi banyak lucunya sih. Mereka itu kalau ngantuk, misalnya di jam pelajaran aku itu aku suruh perkenalan di kelas lain. Jadi buat anak-anak atau siswa-siswa yang pernah aku ajar ya, itu untuk pengalaman kalian biar lebih terkenal di kelas lain. Terus susah yang terakhir itu mesti dicap, kebanyakan itu mesti dicap kelasnya itu apa ya, dablek, bahasa Indonesianya itu kayak nakal-nakal gitu.
kebanyakan persepsi orang yang seperti itu karena apa ya, nggak bisa tahu kondisi kelasnya itu seperti apa, bisa bilang nakal-nakal atau pokoknya kelasnya itu heboh sendiri gitu, banyak pelanggaran, pokoknya banyak dicap jelek lah. Mungkin kalian yang di sekolah SMK kebanyakan ada yang seperti itu ya. Oke, aku mendukung kalian ya. Tapi meskipun seperti itu, mereka itu punya banyak banyak kayak bakat. Kalau misalnya guru-guru itu banyak yang bisa menelisik atau menyelidiki bakat-bakat siswa, bahkan kebanyakan pengalaman ya. Jadi untuk kebanyakan siswa yang berprestasi adalah di jurusan yang saya ajar ini. Jadi mereka nggak seperti kayak berlian yang belum diasah. Jadi kalau misalnya dia menemukan sesuatu, itu baru dia bisa bakatnya kita bisa bimbing. Ini sekarang poin yang senangnya ngajar siswa SMK yang mayoritasnya cowok-cowok. Anaknya seru-seru. Jadi waktu kita ngajar itu kita nggak bosan. Karena apa? Mereka itu ada aja tingkahnya. Jadi anaknya seru-seru dan juga solid. Pernah ada satu ulangan dimana di situ ulangannya itu ulangan harian itu kan remedi ya. Ayo yang remedi tetap di kelas, yang lainnya yang nggak remedi itu keluar kelas. Jadi yang remedi aja yang di dalam kelas. Tapi dimana di saat itu yang remedi itu hampir semua kelas, yang nggak remedi itu cuma 5 kelas. Dan apa yang dilakukan anak 5 ini tadi, mereka ikut remedi dong. Jadi mereka juga sekalian aja seperti ulangan harian yang tetap, jadi serasa seperti ulangan. Jadi ya mungkin karena jiwa kesolidan mereka ya. Terus poin yang ketiga itu mereka itu kalau kita bisa ngasih pengarahan, terus ngasih pengertian, itu mereka itu manut. Jadi lebih kalau dikasih tahu, kalau diajarin gitu, mereka manut. Terus yang pengalaman pribadi ini diperhatikan hal-hal yang kecil. Jadi kayak gini, misalnya ini berdasarkan pengalaman, karena aku kalau ngajar pun itu nggak suka pakai make up. Pernah suatu ketika dimana aku sengaja pakai lipstick warna merah. Kenapa aku pakai lipstick warna merah? Ada beberapa siswa itu yang sudah menyadari. Jadi Bu Yusi pakai lipstick warna merah kalau hari Sabtu. Kebetulan hari Sabtu itu semua guru wajib memakai seragam pramuka. Karena apa? Kalau misalnya aku nggak pakai lipstick warna merah, itu rasanya sama seperti siswa. Jadi sering dipanggil Mbak atau Dek sama siswa sendiri, yang dimana mereka nggak saya ajar, jadi nggak aku ajar, jadi mereka nggak tahu siapa saya. Kebetulan kan selalu pakai tas laptop ya, jadi tas ransel gitu, jadi kan kelihatan seperti anak SMA. Jadi aku siasati pakai lipstick warna merah. Jadi mereka bilang kayak gini, mataharinya ada 2, karena lipstiknya Bu Yusi itu
merah banget, jadi terlalu cerah, kelihatan dari jauh gitu. Jadi mereka bilang kayak gini, mataharinya ada dua, karena lipstiknya Bu Yusi itu merah banget, jadi terlalu cerah, kelihatan dari jauh gitu. Jadi sudah itu aja pengalaman aku selama aku ngajar hampir 7 tahun ini, ngajar siswa yang mayoritas cowok. Mungkin kalau misalnya disuruh ngajar siswa cowok atau siswa cewek, mungkin lebih seru siswa cowok, karena aku sudah biasa untuk menangani siswa-siswa yang cowok. Karena apa ya, kalau siswa cewek itu mayoritas mereka itu pendiam dan juga manut-manut, karena sudah terbiasa teriak-teriak ataupun kayak marahin mereka kalau ada salah kayak gitu. Itu masih lebih seru ngajar siswa cowok. Oke, itu aja pengalaman susah dan seneng ngajar siswa yang mayoritas cowok. Terima kasih sudah nonton video aku. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Saya mendukung kalian. Bye-bye.